Shalom, kembali dalam program Deep Talk with Pastor. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita di weekend ini. Karena besok Sabtu banyak saudara sudah libur ya. Jadi kita akan mencoba malam hari ini menyelesaikan Matius pasal 23. Dan saya berharap sungguh semua saudara dalam kondisi yang segar, bugar, sehat, diberkati. Dan terus mengikuti program ini. Ya, karena dengan banyak membaca Alkitab, dengan belajar tekun membaca Alkitab, ini yang membuat iman kita bertumbuh. Jadi iman bertumbuh itu bukan dengan ritual-ritual ibadah lainnya. Iman bertumbuh bukan dari pemberian persembahan kita kepada Tuhan. Iman bertumbuh bukan juga dari pengetahuan teologi kita yang dalam. Pandainya kita mendebat atau berdebat dengan orang tentang satu doktrin dan lain sebagainya. Iman kita bertumbuh, kata Alkitab saya, dari pendengaran akan firman Tuhan. Maka belajarlah membaca, karena dengan banyak membaca Alkitab terutama membuat iman bertumbuh, dan iman bertumbuh itu yang menyenangkan Tuhan. Saya mau menyenangkan Tuhan. Bagaimana saudara? Yuk kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami boleh ada dalam program Deep Talk with Pastor kembali. Tadarusan Alkitab Matius pasal 23 malam hari ini. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang kau lalui. Kami percaya kami semua nanti akan diberkati Tuhan dan berikan pemahaman kami lebih dalam lagi. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Saudara, siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Matius pasal 23. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ya, ada bantuan di layar saudara. Matius pasal 23, perikopnya Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ya. Ini ayatnya cukup panjang, jadi kita baca terlebih dulu ayatnya, nanti coba kita dalami pelan-pelan saudara ya. Pasal 23 ayat 1. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya, tapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini. Karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri,
ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpahlah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar, tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tepiskan dari dalam minumanmu, tapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai kamu Farisi yang buta, bersihkan dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi yang di sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri, bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria, anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Nah ini saudara, ini perkataan yang sangat luar biasa ya saudara ya. Tajam, dalam. Dan ya ini mengekspresikan kekesalan Yesus, kemarahan Yesus terhadap
mereka-mereka yang disebut sebagai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka yang seharusnya, kalau kita baca ayat yang kedua tadi, duduk di kursinya Musa, artinya mereka itu memposisikan diri sebagai pemimpin, ya. Tapi mereka tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin. Yesus mengatakan di ayat 3, dengerin, turuti, lakukan semua yang mereka ajarkan. Orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat, ngomong apa, lakukan semua itu. Tapi jangan kamu turuti perbuatan mereka. Karena mereka cuma bisa mengajarkan, tapi nggak bisa melakukan. Nah, ini yang tamparan buat semua saudara dan saya terlebih ya, yang sering memposisikan diri berada di mimbarnya Tuhan. Sebagai seorang pengkhotbah yang mengajar banyak hal, tapi kalau belajar atau membaca ayat ini kan tamparan buat kita semuanya, tamparan buat saya. Jangan sampai saya, saudara, siapapun kita yang dipakai Tuhan, diizinkan Tuhan menjadi pekabar Injil atau pengkhotbah, kita ngajarin orang, kita beritakan apa yang Tuhan ingin diberitakan kepada umatnya, tapi kita cuma bisa ngomong doang, omong doang, ya, ngomong doang, tapi nggak jadi pelaku firman, ya. Dan ini yang dikritik Tuhan Yesus dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sekelompok orang yang mestinya benar-benar jadi contoh tauladan, lewat ucapannya harus didengar, kelakuannya harus diikuti, tapi kata Tuhan, lakukan yang diajarkannya, tapi jangan contoh apa yang dilakukannya. Sebab kalau kita baca tadi yang diucapkan sama yang dilakukan oleh kelompok orang-orang yang mengaku dirinya ahli Taurat dan orang Farisi ini jauh asap daripada panggang. Jadi nggak nyambung. Ngomongnya A, ngelakuinnya B. Ngomongnya B, ngelakuinnya A. Kurang lebih seperti itu, saudara, ya. Dan mereka ini sukanya kalau kita baca tadi ya, ayat keempat itu ya, mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Ngasih tanggung jawab yang terlalu berat buat orang. Kamu harus begini, kamu harus begitu, lakukan ini, lakukan itu. Tapi mereka sendiri nggak pernah ngelakuin. Ya. Mereka membuat orang-orang yang beragama itu susah dengan aturan-aturan yang ngejelimet, tapi mereka sendiri nggak ngelakuin. Sebagai contoh yang saya ingat, Yesus pernah ngomong begini, mengkritik orang-orang Yahudi. Ketika Yesus dan murid-muridnya ada di hari Sabat, ya, ada di dalam perayaan Paskah, ada di momen di mana orang Yahudi itu berpuasa, murid-muridnya lapar dan mengilir bulir-bulir gandum, karena mereka lapar ingin dimakan begitu, dikritik. Ya, kamu tuh ya nggak seperti Yohanes Pembaptis, nggak seperti rabi-rabi yang lainnya yang mengajarkan murid-murid berpuasa, tapi kok biarkan murid-muridmu berpuasa, tidak berpuasa, makan sembarangan gitu. Dan Yesus ya mengkritik mereka yang di hari Sabat itu katanya nggak boleh bekerja karena memungut bulir padi atau gandum itu termasuk pekerjaan, kata mereka. Padahal murid-muridnya itu menarik bulir gandum itu yang tersisa dari habis musim panen, dan memang harus secara hukum Musa itu diberikan bagi siapa saja yang lapar. Orang Yahudi kan begitu. Jadi kalau musim panen itu nggak boleh semuanya diambil gitu. Harus disisakan untuk orang-orang yang tidak punya ladang, yang miskin, sehingga mereka juga bisa makan. Jadi emang itu sisa-sisa gitu. Murid-muridnya bukan sedang mencuri, tapi mengambil sisa-sisa yang habis dipanen itu. Karena mereka lapar, mereka ambil itu. Bukan niatnya untuk bekerja apapun, karena lapar saja. Dan itu dikritik, tidak menghormati hari Sabat, juga tidak menghormati bahwa harus beristirahat, tidak boleh bekerja. Terus Yesus bilang kan ya, lu nyuruh murid-murid gue berpuasa di hari Sabat, ya.
Lu sendiri kalau lagi naik kereta terus lembumu, kudamu terpelosok ke dalam jurang atau ke got, selokan, kamu pasti akan tolong itu. Bukankah itu juga pekerjaan? Kalau dombamu terpelosok ke dalam got, pasti diambil. Ke kali, pasti kau ambil. Ya, itu pekerjaan juga. Jadi kau cuma bisa memberikan beban di bahu banyak orang, tapi tidak kau lakukan. Nah, ini yang disebut kemunafikan itu. Dan Tuhan Yesus menelanjangi habis ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi di pasal 23 Injil Matius ini. Karena mereka tuh cuma bisa ngomong, tapi nggak bisa melakukan. Jadi mereka pun kalau melakukan pekerjaan itu ingin ditonton orang. Makanya mereka pakai tali sembayang yang lebar dan juga kelihatan sekali, dan juga memakai jubah yang panjang. Itu kan karena pengen dilihat. Kontras dengan pengajaran Tuhan Yesus, kalau kau mau berdoa menghadap Tuhan, ya carilah atau datanglah kepada Tuhan di tempat yang tersembunyi. Kalau kau mau berdoa masuk kamar, kunci pintu kamar, bukan begitu. Tapi orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini enggak. Kalau mau beribadah dia pakai tali doa yang lebar dan jubah yang panjang supaya kelihatan, oh lagi mau berdoa, oh lagi mau beribadah. Dulu zaman saya kecil, ya belum ada handphone, orang tuh bawa Alkitab itu ke gereja untuk dilihat mau ke gereja. Ya, jadi ironis ya, dulu saya sering mengkritik juga gitu ya, karena banyak orang yang kalau ke gereja bawa Alkitab, tapi sebenarnya Alkitabnya itu nggak dibuka dan nggak dibaca, sampai rumah juga disimpan gitu aja, jadi cuma ditenteng doang untuk menunjukkan bahwa dia mau beribadah. Hari-hari ini nggak ada yang bawa Alkitab kalau ke gereja, karena sudah ada di handphone dan juga sudah ada tembakan di LCD atau apapun layar proyektor saudara ya, videotron saudara di gereja. Kita tinggal baca apa yang di layar aja, jadi nggak pernah bawa Alkitab dalam bentuk buku lagi. Tapi kita sering melakukan apapun untuk tadi ya, untuk dilihat orang ya. Khotbah dari angle kiri, angle kanan ya, difoto gitu ya, terus supaya diketahui sedang melayani. Ya saya nggak pungkiri lah, dulu saya begitu juga gitu ya. Ya maklum ketika ada peralihan gitu ya, zaman gitu ya, dari tadinya kalau mau foto-foto itu harus beli film yang asa berapa, 100 kah 200 kah, isinya 24 atau 36. Bapak Ibu yang sejaman saya tahu lah ya, Fujifilm, Kodak itu ya. Kemudian juga harus pakai baterai juga. Baterai beli maksudnya, untuk ada bridge-nya dan juga kameranya. Tiba-tiba sekarang di zaman yang canggih ini pakai handphone kita bisa selfie, bisa WiFi, bisa macam-macam ngambil foto dari angle manapun begitu mudahnya dengan kualitas yang baik. Dan sekarang bisa langsung dipertontonkan di sosial media kita. Ya, ada Facebook, ada Instagram dan lain sebagainya. Ya awal-awal saya tidak pungkiri, saya juga terjebak dengan gaya hidup yang baru ini. Penasaran dan akhirnya menikmati. Tapi lama-lama saya berpikir ya ini kan sama aja kayak zaman Tuhan Yesus. Orang Farisi itu kalau mau berdoa, kalau melayani Tuhan ya, kalaupun dia mengerjakan apa yang dia ajarkan itu ya, tujuannya bukan untuk menyenangkan Tuhan atau melakukan apa yang seharusnya, tapi mereka melakukan untuk dipuji-puji orang. Ya. Kemudian kalau kita baca, Yesus telanjangi benar-benar nih orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini ya. Kalau duduk di tempat ibadah ya, atau di perjamuan, mereka pengennya duduk yang di tempat yang terhormat. Kalau di ibadah, mereka pengen duduk di depan supaya kelihatan gitu ya, orang-orang yang hebat. Dan memang ini budaya di dunia tuh gitu ya, kalau pejabat tinggi itu pasti duduknya di bagian depan, dan yang paling belakang itu di kursi kambing itu rakyat jelata. Gitu kan ya. Dan ini yang dikritik oleh Tuhan Yesus, bahwa mereka itu yang disebut ahli Taurat, orang Farisi, yang semestinya menjadi pemimpin karena mereka duduk di kursi Musa ya, sebagai pengajar, sebagai pemimpin, sebagai nabi, sebagai guru dari bangsa Israel, tapi mereka melakukannya untuk dipuji ya, tidak ada tanggung jawab yang dalam untuk mengajar sekaligus juga memberi contoh dari apa yang diajarkan kepada rakyat Israel atau orang Israel. Kemudian juga di ayat 7 dikatakan mereka suka menerima penghormatan di pasar.
suka dipanggil rabai, seneng banget gitu. Hari-hari ini banyak sekali orang tiba-tiba kasih embel-embel di depannya dengan PS, pastor, PDT, pendeta, ya. Pakai gelar-gelar teologianya gitu, STH, MTH, DTH. Ya. Padahal juga STH-nya cuma setahun, ya, MTH-nya juga ya hanya beberapa bulan, lanjut habis itu nggak lama S3-nya. Ya, saya ketemu banyak di teman saya di Facebook banyak sekali yang hari-hari ini nggak jelas kapan kuliahnya, tiba-tiba sudah doktor teologi ya, ada foto wisudanya gitu saudara ya. Jadi ya saya nggak urus lah ya, saya bukannya iri, saya nggak mau lah gitulah ya. Makanya kalau di dalam the way saya bahkan udah nggak pakai lagi tuh PS, Pastor, PDT, nggak pakai embel-embel gitu. Bapak Ibu boleh cross check lah ya. Di YouTube ini pun tidak ada nama pastor, terus ada gelar teologi, saya buang semuanya lah ya. Biarlah orang melihat bagaimana saya mengajar ya. Orang yang melihat saya mengajar tentu akan paham bahwa saya punya kemampuan lah gitu ya untuk mengajar, berarti pengajaran saya dinilai pasti cukup dalam gitu. Dibanding saya pakai gelar teologi berentet di belakang saya dan juga depannya ada PS atau PDT-nya, tapi mengajarnya ya biasa aja. Orang biasa juga bisa mengajar seperti itu. Jadi ya, saya udah nggak udah bukan di titik itu lagi. It's not important. Apa namanya gelar-gelar teologi dan juga gelar-gelar kependetaan di dalam hidup saya secara pribadi. Di The Way sudah saya nggak pakai, tapi kalau teman-teman saya mau pakai silakan aja. Cuma kadang-kadang saya masih akhirnya mengizinkan orang naruh nama PDT atau pastor di depan dan juga beberapa masih minta gelar teologi ya, karena saya diundang gitu. Saya diundang oleh komunitas gereja tertentu dan bagi mereka itu penting. Bagi mereka itu penting, maka mereka memintanya. Ya. Tapi biasanya saya bergaining gitu ya. Nggak usah lah, udahlah. Ya, taruh nama saya aja gitu ya. Nggak usah pakai gelar-gelaran, nggak usah pakai PDT, PS-an gitu ya. Orang biar tahu aja saya orang biasa aja. Toh mereka nanti kalau dengar khotbah saya pasti juga bisa menilai dari hati mereka, ini benar-benar pendeta atau bukan, ini benar-benar sarjana teologi atau bukan. Dari khotbah kan kelihatan gitu. Ya. Tapi kalau mereka tetap meminta ya saya terpaksa beri karena saya harus menghormati orang yang mengundang saya. Tapi di komunitas The Way udah hampir 4 tahunan ini saya udah tanggalkan itu, nggak pakai kayak gitu-gituan lagi ya. Ayat 8. Tapi janganlah kamu seperti Rabai. Karena Rabai atau gurumu tuh cuma satu ya. Kamu semua tuh saudara. Jadi nggak usah menganggap dirimu hebat gitu ya. Guru gitu ya, nggak usah lah. Nggak usah dipanggil-panggil gelar Rabai. Rabai itu seperti pendeta sekarang. Pendeta, pastor gitu ya. Kayaknya ada penghormatan. Nggak usah bangga dengan hal itu ya. Ya kalau di dalam ayat 8 hanya satu rabimu, yakni hanya satu gurumu, yakni Yesus misalnya gitu ya. Ya mestinya kita tarik sama, hanya satu pendetamu, hanya satu pastormu, yakni Yesus juga gitu ya. Sebab yang orang mengaku pendeta atau pastor itu pun juga mengajarkan apa yang Yesus ajarkan gitu kan. Jadi mendingan langsung aja ke sumbernya ya. Dan jangan juga menganggap siapapun di bumi ini dengan panggilan Bapa, karena Bapamu hanya satu, yakni Dia yang ada di surga. Oh, ini luar biasa ya. Jangan maksudnya menghormati orang itu begitu rupanya. Padahal sebenarnya yang harus kau berikan penghormatan yang tinggi itu harus kau berikan kepada Bapa di surga, bukan kepada Bapa yang di dunia. Entah itu Bapa kandung atau orang yang kita hormati. Dan ya diulangi lagi, yang mau terbesar di antara kamu harus menjadi pelayan. Ya. Dan ayat 12 juga, kalau mau meninggikan diri pasti nanti akan direndahkan. Ya. Tapi kalau orang mau merendahkan diri pasti nanti akan ditinggikan. Jadi kita belajarlah merendahkan diri biar nanti dunia dan Tuhan yang meninggikan kita. Kalau kita memaksakan diri untuk meninggikan diri dengan segala cara usaha kedagingan yang kita buat, ya nanti pasti akan direndahkan. Ya, saya udah melihat banyak hal yang model seperti ini, saudara. Bagaimana orang yang berekspektasi tinggi berusaha mengusahakan segala macam, akhirnya ya respon dan feedback dari orang itu nggak bisa dipungkiri. Mungkin oleh orang-orang, mungkin dengan orang sekitar itu bisa disumpel
dengan apa? Dengan materi dan lain sebagainya. Tapi orang banyak pasti tidak akan bisa dihandle, ya. Juga apa namanya? Di ayat 13 tajam sekali, ya. Celaka nih kamu nih orang Farisi, orang Saduki, karena menutup pintu kerajaan surga. Kerajaan surga yang dibuka lebar-lebar dan semudah mungkin Tuhan izinkan agar banyak orang bisa memasukinya dipersulit. Padahal kan kita kalau belajar sungguh, apa namanya, keselamatan itu hanya karena kita percaya pada apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, ya. Baru setelah itu, ya, kita mempertanggungjawabkan iman percaya kita kepada Yesus itu lewat ya perbuatan yang harus berubah, bertobat itu. Tapi banyak dalam konteks ini orang Farisi, ahli Taurat itu membuat aturan-aturan yang ngejelimet. Seperti perintah Tuhan untuk menguduskan hari Sabat, dibuatlah penjelasan yang panjang lebar, gak boleh jalan sekian langkah, ya. Terus juga apa namanya, gak boleh A, B, C, D, ya. Padahal firman-nya cuma sederhana, kuduskanlah hari Sabat, tapi dibuat aturan-aturan yang tadi, ya. Sampai-sampai murid-murid yang lapar. Kalau lapar itu kan kalau kena mah, asam lambung bisa kacau, saudara, ya. Kalau lapar, kalau nggak kuat akhirnya pingsan bisa kacau juga, ya. Murid-murid yang lapar ini ngambil bulir gandum hanya untuk membuat mengganjal laparnya itu, perutnya supaya nggak lapar, itu dianggap melanggar hari Sabat. Padahal kalau bagi saya itu bukan pekerjaan yang gimana gitu. Sebab kalau memulir bulir gandum itu dianggap pekerjaan, maka ya saya mengangkat botol minum itu pekerjaan. Saya memegang kacamata ini pekerjaan. Berarti hari Sabat manusia nggak boleh ngapa-ngapain, begitukah? Gitu ya. Makanya Tuhan bilang hari Sabat itu dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi hari Sabat itu dibuat Tuhan dalam kalender iman itu untuk manusia, supaya manusia itu ya beristirahat. Jadi jangan dibikin aturan beristirahatnya harus A, B, C, D, E. Ya pokoknya manusia mau beristirahat gimana ya terserah lah. Sebab semua orang ada yang duduk saja sudah beristirahat, ada yang harus rebahan dulu, ada yang harus diranjang benar, ada yang harus misalnya liburan kemana. Setiap kita menjelaskan pengertian istirahat itu bisa berbeda-beda kan. Jadi apa namanya, ini yang dikatakan oleh Yesus, hari Sabat itu untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi jangan dibalik begitu. Ya. Celakalah kamu, ayat 14. Hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, ya, yang menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Ya, banyaklah masih ini apa yang dipaparkan di ayat-ayat ini masih terjadi lah seringkali dalam dunia pelayanan hari ini. Di mana orang-orang yang dianggap pemimpin agama itu ya mengelabui, mengambil keuntungan dari pelayanan. Dalam hal ini konteksnya di ayat 14 tadi, rumah janda-janda, ya, dengan doa yang panjang-panjang, dengan berusaha agar orang yang dilayani itu terikat dengan dia sebagai seorang pelayan Tuhan. Itu kan punya tujuan maksud yang nggak benar. Jadi banyak hal, ya, banyak hal. Dan apa itu godaannya memang ada, tapi kalau kita mau, kita belajar untuk bisa mengendalikan diri kita nggak mungkin terhisap dengan pelayanan yang menyakitkan hati Tuhan itu, ya. Kemudian juga ayat 15 dikatakan, celaka kamu hai orang Farisi, Saduki, Taurat, di mana kamu apa namanya mengarungi lautan, menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agama. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia neraka. Ya, jadi zaman dulu tuh berusaha, ya, apa namanya, membuat orang-orang yang bukan Yahudi dibaptis jadi Yahudi. Ya. Tapi setelah itu ya dibuat semakin jahat. Dengan apa tadi? Ya, dengan aturan-aturan yang ngejelimet, yang menyusahkan, yang memberatkan dan lain sebagainya. Apa namanya, syariat-syariatnya diperketat gitu. Ya. Jadi orang udah mau percaya kepada Yahweh itu untuk bisa diterima menjadi komunitas orang percaya itu dipersulit, ya, sehingga akhirnya orang-orang yang niatnya mau berbuat baik itu malah semakin jahat, ya, dengan aturan-aturan, ya.
belum lama ini saya lihat kembali, setiap Januari, setiap pergantian tahun tuh selalu ada permasalahan ribut-ribut soal buah sulung. Jadi banyak gereja, banyak hamba Tuhan menafsirkan buah sulung itu sebagai apa yang kau dapatkan, gaji penghasilan yang kau dapatkan di bulan Januari. Januari kan bulan pertama. Maka kalau masuk tahun yang baru, apa yang kau dapatkan di Januari itu berikan sebagai persembahan buah sulungmu kepada Tuhan. Lewat mana? Lewat gereja. Saya sudah bilang ini koruptor, ini manipulatif, ini diktator, ini orang yang cari cuan, cari uang doang. Itu sudah saya katakan dulu, bahkan sebelum The Way ini ada. Ya, saya tidak memahami persembahan buah sulung itu seperti itu. Dan kalau mau ngomong persembahan buah sulung itu di dalam konteks imamatnya atau dalam konteks Tauratnya itu ya hasil pertama. Jadi hasil pertama itu bukan hasil di bulan pertama di tiap tahunnya, itu kan berarti berulang di tahun depan gitu kan, tapi hasil pertama. Dan kalau mau diterapkan ya misalnya ya, kalau saudara yang tadinya masih anak-anak ketika SMA selesai, kuliah selesai, terus dapat pekerjaan pertama kali, terus dapat gaji pertama, mungkin itu bisa dalam konteks persembahan buah sulung ya. Tapi berikutnya, tahun berikutnya ya kalau dapat pekerjaan lagi ya itu bukan persembahan buah sulung lagi ya. Itu kalau dipaksakan ya, nanti kalau kamu pindah kerja lagi itu berikan lagi yang pertama gajimu kepada Tuhan. Jadi kalau setiap kita setahun bisa 3 kali gonta-ganti pekerjaan atau gonta-ganti bisnis jualan, maka 3 kali dalam setahun kau memberikan persembahan buah sulung, begitu kah? Ya ini manipulatif. Dan saya berani berkata kalau ada hamba Tuhan yang mengajar begini nih, hamba Tuhan yang mata duitan ya. Mata duitan tuh berarti ya, suka sama mamon, suka sama cuan ya, memanipulatif jemaatnya. Dan saya selalu mengajar jangan jadi jemaat yang bodoh. Meskipun itu orang berdiri di mimbar Tuhan dan kita harus hormati dia sebagai hamba Tuhan, tapi ya jangan telan mentah-mentah pengajaran yang diberikan oleh siapapun yang berdiri di mimbarnya Tuhan gitu ya. Kita harus jadi jemaat yang pintar. Berkali-kali saya bilang pintar. Maka baca sendiri, coba renungkan sendiri. Kalau nggak bisa, ya tanya sama Tuhan. Atau cari referensi-referensi. Hari ini di zaman internet, saudara tinggal buka Google aja, tinggal buka YouTube aja, saudara bisa dapat banyak wawasan. Saya sedang siapkan materi di Living in Wisdom ya. Minggu depan mulai seminggu bisa 3 kali, saudara ya. Sedang siapkan untuk minggu-minggu berikutnya materi tentang Taman Eden. Maka saya sudah punya konsepnya, saya sudah punya materinya juga yang sudah saya buat bertahun-tahun yang lalu, tinggal saya pertajam saja, saya ubah presentasinya, bentuknya. Kemudian sambil tadi saya ada di rumah orang tua saya, ya beliau tidur gitu ya, daripada saya nganggur, saya coba dengerin materi-materi. Saya cari di YouTube tentang Garden of Eden gitu ya. Wah, itu banyak banget sumbernya tuh ya. Sumber yang pernah saya lihat videonya bertahun-tahun yang lalu, karena ada yang sudah usia videonya di YouTube itu 8, 9 tahun, 10 tahun yang lalu ya. Tapi juga ada beberapa yang baru di pandemi ini, di 2 tahun ini, dari tahun kemarin, dari beberapa bulan kemarin yang update lagi ya tentang Garden of Eden, dan saya dengarkan untuk menambah wawasan. Jadi hari ini untuk mendapatkan informasi apakah yang kita terima dari mimbar gereja kita itu benar apa tidak, tinggal di cross check tuh gampang, asal mau aja gitu ya. Itu makanya saya berkali-kali bilang jangan aminin khotbah saya lah gitu ya. Lebih baik diam aja, catat, terus coba dalami sendiri bersama Roh Kudus ya. Itu yang benarnya, saudara ya. Jadi banyak orang-orang yang seperti itu ya, yang mencari keuntungan dari pelayanan ya. Ayat 16. Celakalah kamu pemimpin ya, yang bersumpah demi bayi suci itu nggak sah, tapi sumpah demi emasnya sah. Kalau kita baca ayat berikutnya, sumpah demi mesbah itu nggak sah, tapi kalau sumpah demi persembahan yang ada di mesbah di atasnya itu mengikat. Ini berarti kan hitungannya kan ya tadi emas dan juga hewan kurbannya. Padahal ya kalau kita belajar, Yesus itu kan yang menyempurnakan, kesempurnaan dari apa yang tidak diketahui, yang digambarkan lewat apa yang dilakukan di kemah suci atau di bait Allah. Ya.
Jadi yang utama ya mesbahnya dan juga bait Allahnya, ya. Sebab yang kudus itu ya mesbahnya, karena Tuhan itu bertahta di bait Allahnya. Tuhan bertahta di bait Allah, ya. Yang dikuduskan itu bukan persembahannya tapi mesbahnya. Karena mesbah itulah yang nanti yang membuat apa hewan korbannya, daging korbannya, binatang korbannya itu yang bisa menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati Tuhan, ya. Jadi tapi orang-orang Yahudi, dalam hal ini pemimpin agama mereka, orang Farisi, ya, ahli-ahli Taurat, itu lebih mementingkan hal-hal yang langsung terasa sama mereka, langsung memuaskan kedagingan mereka. Ya tadi ya, ngomongin emasnya, bukan bait Allahnya, ngomongin hewan kurbannya, bukan ngomong mesbahnya. Padahal itu semuanya tadi, emas dan juga hewan kurban setambun apapun, sebaik apapun, kalau mesbahnya nggak ada dan juga bait Allahnya nggak ada, ya biasa-biasa aja gitu ya. Tidak akan menjadi sesuatu yang bisa menyenangkan Tuhan. Jadi ya kalau kita bersumpah ya, maka sumpah itu ya mengikat. Kalau kita bersumpah demi sorga, ya maka ia bersumpah juga demi tahta Allah, ya, atau Tuhan yang bersemayam di atas surga itu. Jadi kita harus, ya, prioritas kita juga harus benar gitu, ya. Ketika kita menjadi seorang percaya juga, apa goal kita, tujuan kita menjadi orang percaya? Kalau bagi saya ya yang terutama goalnya yang paling tepat, yang nomor satu, supaya ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus adalah supaya kita bisa menjadi serupa, segambar dengan Dia. Yang kedua, agar kita bisa ke surga. Bukan kalau jadi Kristen nanti ketemu pacar yang cakep, mau jadi Kristen karena nanti bisa ibadah di gereja yang keren. Nah, bukan itu, saudara, ya. Itu bukan prioritas. Jadi saudara harus sekarang ini mencari prioritas yang terutama, ya, supaya kita benar-benar tidak digoyangkan apapun juga, tapi firm terhadap apa yang kita yakini. Di ayat 23 dikatakan, celakalah kamu ahli Taurat, orang Farisi, orang-orang munafik, persepuluhan kamu bayarkan, ya, persepuluhan dari selasi, adas manis, jintan kamu bayar, tapi yang terpenting dari hukum Taurat, yakni keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan, itu nggak dilakukan. Saudara, jadi, nah ini juga gambaran bahwa meskipun pengajaran soal persepuluhan di dalam kitab Injil itu sedikit, tapi kalimat Tuhan Yesus ini benar-benar menjadi gambaran bahwa mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan lewat bait Allah itu sudah sesuatu yang memang menjadi kebiasaan, sudah sesuatu yang memang sudah lumrah. Makanya di Perjanjian Baru tidak ada penekanan-penekanan memberikan persepuluhan. Kenapa? Karena orang-orang Perjanjian Baru, termasuk orang yang Kristen akhirnya, kecuali ya orang Kristen yang di luar Yahudi, yang tidak ada konsep pengajaran soal persepuluhan. Tapi orang Kristen yang berasal dari Yahudi, dan gereja pertama, gereja mula-mula itu sebagian besar anggotanya, orang Kristen pertama itu kan hampir semua adalah orang Yahudi, ya. Yesus orang Yahudi, murid-muridnya yang kemudian jadi rasul-rasul dan menuliskan kitab di dalam Perjanjian Baru, itu semuanya backgroundnya orang Yahudi. Maka mereka tidak perlu menekankan soal persepuluhan dalam kitab mereka yang kita bisa baca di Alkitab kita dalam Perjanjian Baru hari ini, tentang persepuluhan. Kenapa? Ya bagi mereka persepuluhan itu sudah biasa. Makanya Yesus katakan kepada orang Farisi, ahli Taurat, kamu munafik, persepuluhan kamu bayar. Tapi ya perhatikan, yang terpenting dari hukum Taurat malah nggak dilakukan. Nah, ini yang konyol sebenarnya. Jadi jangan kita melakukan hal-hal yang keren sih, mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan, melayani Tuhan di gereja, itu keren saja. Tapi dalam keseharian yang namanya keadilan, belas kasihan, kesetiaan itu nggak pernah kita lakukan, nggak pernah terjadi. Melayani Tuhan tapi nggak setia sama pasangan. Melayani Tuhan, mengembalikan persepuluhan, tapi nggak ada sayang sama keluarganya. Ya, dan ini contoh-contoh seperti ini, kalau saya mau katakan semakin panjang nanti. Jangan-jangan malah nanti habis ini sakit hati karena kesindir-sindir. Tapi ya, itu yang saya mau katakan, itu yang mau Tuhan katakan lewat ayat-ayat ini. Ya, kita lanjutkan ya, ayat 24. Juga orang-orang
Farisi dan juga ahli Taurat dibilang pemimpin buta. Nyamuk kamu tepiskan, tapi unta dalamnya kamu telan. Ini ini Yesus pakai perumpamaan atau contoh yang gambaran yang juga kadang-kadang menggelikan juga ya. Jadi lu tuh ya dasar buta, kata Tuhan Yesus kurang gitu ya, kurang lebih gitu kalau Yesus itu lahir sebagai orang Betawi. Lu buta ya, dasar ya. Ya. Dicangkir lo ada nyamuk lo kibaskan ya, supaya nyamuk itu nggak masuk dalam cangkirmu ya, nggak masuk dalam minumanmu. Tapi unta dalam cangkirmu, unta dalam minumanmu, kamu malah telan. Jadi yang kotor itu, yang gede itu kamu malah nggak lihat, yang kecil-kecil kamu singkirin. Nah, orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang ngajarin agama Yahudi kepada orang awam, rakyat Israel biasa itu ya kayak gitu. Harus ngelakuin ini. Hidup agama harus begini. Kalau mau menjadi orang benar harus begini. Tapi dalam prakteknya soal kasih, kesetiaan, ya itu belas kasihan nggak mereka praktekkan. Makanya Yesus pernah ngasih perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Itu kan dicontohkan ada orang ahli Taurat ya, terus juga imam ya, lewat sama orang yang udah Senin Kemis nafasnya karena habis dirampok itu. Mereka malah jalan menjauh. Ya, tapi ada orang Samaria yang baik hati yang malah menolong. Ini ironis. Mereka mungkin ke gereja mau ibadah, bagus. Mereka mungkin ke gereja atau ke bait Allah sekaligus mau memberikan persepuluhan, bagus. Mereka mau menyembah Tuhan di bait Allah, itu bagus. Tapi dalam perjalanan menuju bait Allah, melihat ada orang sudah hampir mati, mereka abaikan begitu saja. Di mana belas kasihannya? Di mana kasihnya? Ini yang harus diperhatikan oleh setiap kita. Jadi ini kalau gambaran di ayat 27 lebih lagi, kamu nih seperti kuburan yang dilabur putih, luarnya bersih ya, karena dicat putih kan kuburan itu ya, kelihatannya bersih, tapi dalamnya kalau digali itu penuh tulang belulang dan juga berbagai jenis kotoran. Jadi kalian itu tampaknya dari luar itu benar, di mata orang itu kalian hebat, tapi di dalamnya penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Ayat 29 ya, kamu bilang kalau lagi ziarah ke makam nabi-nabi, wah kalau kami hidup di zaman nenek moyang kami, tentu kami nggak akan ikut membunuh nabi-nabi ini. Tapi kata Yesus di ayat 31 ya kalau begitu malah lo ketahuan dong ya, berarti lo mengakui, kata Tuhan Yesus kurang lebih gitu kan ya, bahwa kamu adalah keturunan dari pembunuh nabi-nabi itu ya. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Lu tuh setipe ya, sama aja 11-12 gitu ya. Speak up doang, mulutnya doang kenceng ya, tapi kelakuan ya sama. Dan saya nggak mau ngomong nih ayat 33 dan seterusnya. Hey, kamu ular beludak. Waduh, itu keras sekali ya. Gimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Ya. Sebab nanti percaya deh ya, aku akan mengutus nabi-nabi, orang bijaksana, ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh, kamu salibkan, dan kamu sesah di rumah ibadatmu, kamu aniaya. Dan itu yang terjadi berikutnya. Ketika ada pemimpin Kristen di gereja mula-mula muncul, itu yang dialami oleh mereka, yakni diperlakukan dengan tidak bijaksana, dibunuh bahkan oleh orang-orang yang disebut dengan imam-imam, ahli Taurat, orang Farisi. Jadi apa yang mereka bilang, kalau kami hidup di zaman nenek moyang kami nggak akan bunuh nabi-nabi Tuhan, itu nggak terbukti. Karena buktinya Yesus saja dibunuh sama mereka. 12 murid Yesus hampir semuanya martir, dibunuh sama mereka. Dan masih banyak lagi kemudian Kristen-Kristen yang baru muncul, yang juga dianiaya oleh orang-orang yang disebut pemimpin-pemimpin agama Yahudi, yang merasa dan percaya diri berkata katanya, kalau kami hidup di zaman nenek moyang kami, tentu kami nggak akan membunuh seperti nenek moyang kami membunuh nabi-nabi ini. 11-12 ya. Saudara, belajarlah untuk hidup lebih bijaksana. Perikop berikutnya, keluhan terhadap Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari batu orang-orang yang diutus kepadamu.
Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara, inilah akhirnya kata-kata kesedihan terpancar dari mulut lidah Yesus yang ditangkap oleh murid-muridnya. Yerusalem, Yerusalem. Ya. Kau kota damai sejahtera, kalau kita melihat atau mengikuti atau kembali ke dalam tadarusan Alkitab kita beberapa pasal sebelumnya, sebelum Yesus masuk ke Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem. Ironis kan kata Tuhan. Kamu itu artinya damai sejahtera. Ya. Saya khotbahkan ini juga dalam beberapa minggu yang lalu. Namamu damai sejahtera, tapi kamu nggak ngerti apa yang kau butuhkan untuk damai itu. Kau melempari nabi-nabimu sendiri dengan batu, membunuh nabi-nabimu, ya, membunuh orang-orang yang diutus kepadamu. Padahal kata Tuhan Yesus ya, dia berkata, padahal aku, Tuhan, Bapa, itu rindu mengumpulkan kalian seperti layaknya induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tapi kalian tidak mau. Tuhan terus berkehendak, berkeinginan, punya kerinduan agar menolong menyelamatkan orang Israel, tapi mereka tidak mau. Mereka tetap bebal, keras hati, tetap melakukan apa yang selama ini mereka lakukan berulang-ulang. Makanya nabi-nabi yang muncul di perjanjian lama, mereka sendiri yang aniaya, mereka sendiri yang bunuh, mereka sendiri yang tolak. Padahal nabi-nabi ini datang dengan mujizat, datang dengan wibawa, datang dengan nubuatan yang terjadi spesifik, tapi mereka habisi juga. Dan jangan sampai ini terjadi pada kita, gitu maksud saya ya. Nah, Tuhan berkata kepada Israel dalam konteks ayat ini, Yerusalem, nanti kalau kalian gak berubah, lihat terumahmu akan ditinggalkan. Dan benar saudara, gak berapa lama setelah abad pertama, abad kedua ya, ketika terjadi pemberontakan Yahudi dan masih dalam penjajahan Romawi. Akhirnya orang Yahudi itu diusir semuanya keluar dari tanah Palestina, terlebih dari tanah Yerusalem. Sehingga nggak ada lagi satu orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Sehingga kota itu menjadi kota kosong. Nggak ada penghuni orang Yahudinya. Rumahnya ditinggalkan, persis seperti yang dinubuatkan Tuhan Yesus. Ya. Ayat 38, lihatlah rumahmu akan ditinggalkan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang akan datang dalam nama Tuhan. Sejak saat itu, mereka nggak melihat lagi Yesus. Sampai detik ini mereka belum percaya kepada Yesus. Dan sunyi atau sepinya rumah mereka, kosongnya rumah mereka, Yerusalem ini, itu terjadi berpuluh-puluh abad. Ya. Karena kalau kita membaca ya, sejak zaman Tuhan Yesus ya, sampai kemudian ya perang dunia kedua lah, itu kan berarti kurang lebih 2000-an tahun, kurang lebih ya kosong memang, Israel kosong, nggak ada penghuninya, nggak ada penghuni orang Yahudinya. Itu makanya sekarang masalahnya panjang kan, karena ada banyak orang-orang yang akhirnya mendiami kota itu dan mengklaim bahwa itu adalah milik mereka, tanah air mereka. Ya, padahal mereka yang disebut dengan orang-orang Arab yang tinggal di tanah Israel, atau orang-orang yang mengaku mereka itu bangsa Palestina, katanya ngakunya orang Filistin, nenek moyang mereka orang Filistin. Ini saya ketawain saudara, karena nggak ada urusannya, nggak ada hubungannya antara bangsa Filistin di perjanjian lama dengan bangsa Palestina hari ini saudara. Bangsa Palestina hari ini itu jelas-jelas rasnya ras Arab, bukan sukunya suku Arab gitu ya, bukan ras atau orang Filistin ya. Nanti dalam Living in Wisdom saya mau bagi juga soal hal ini ya, sabar aja ya, karena banyak sekali yang saya mau bahas yang tidak bisa saya bahas dalam khotbah, saya mau bahas dalam Living in Wisdom ya. Jadi ditinggal. Nah, mereka-mereka ini yang menempati
Yerusalem, dan akhirnya ketika Israel, orang-orang Yahudi mau kembali ke Yerusalem, merebut kembali Yerusalem dan tanah Palestina di sekitar tahun 1948, sampai sekarang mereka yang mulai terusir dari tanah yang mereka sudah tinggali ribuan tahun itu, ya, protes. Ya, tapi ukurannya beda. Ya, mereka ngaku ini sudah kami tempati ya, berpuluh-puluh generasi, ya. Karena memang Israel kan sudah terusir, ya. Mereka menempati tanah kosong itu, ya. Tapi bagi Israel yang memegang Alkitab sebagai Perjanjian Lama, sebagai buku autentiknya, mengatakan enggak lah, ini tanah ini sudah kami beli, sudah diduduki, sudah direbut oleh nenek moyang kami ketika dengan Joshua menguasai tanah Syria, tanah Palestina hari-hari ini. Ya, tapi ya tadi ya, karena pegangannya beda. Kalau orang-orang yang ngaku adalah bangsa Palestina hari ini, ya megangnya ya sejak abad kedua, abad ketiga, ketika orang-orang Israel, orang-orang Ibrani itu diusir oleh Romawi, tidak boleh ada lagi di tanah air mereka. Ini seperti, bayangin Bapak Ibu, semua kita yang punya darah warga negara Indonesia, punya darah suku-suku yang ada di Indonesia itu, misalnya ya, itu oleh negara nanti yang menguasai bangsa ini, kita disuruh keluar semuanya untuk pergi tinggalkan Indonesia. Ya, jadi kita ditempatkan misalnya di Afrika gitu, karena kebetulan Afrika juga menjadi tempat yang dikuasai oleh negara yang menguasai Indonesia hari ini. Jadi kita kayak bedol desa gitu, pindah ke Afrika. Ya, itu yang terjadi atas orang Israel. Ya, mereka tinggal diaspora di mana-mana. Ya. Sedangkan di tanah airnya, di kampung halamannya itu kosong. Dan Yesus mengatakan 2000 tahun yang lalu, dan itu terjadi sepanjang hampir 2000-an tahun juga. Sebab baru beberapa puluh tahun kemarin ada kembali sebuah negara modern yang mengaku dirinya adalah bangsa Israel, yang punya keterkaitan dengan Israel di zaman Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi kekasih Tuhan, ini yang kita bisa pelajari pada malam hari ini. Ya, kita belajar bagaimana Yesus marah terhadap orang Farisi dan juga ahli Taurat dengan penekanan, kalian munafik. Ikuti ajaran orang Farisi dan ahli Taurat, tapi jangan ikuti kelakuan mereka. Ini gambaran buat kita, jangan jadi orang yang antara ucapan dengan tindakan itu berbeda. Belajarlah jadi orang yang diikuti ajarannya, sekaligus juga dicontoh teladannya. Setiap kita harus berusaha. Saya sedang mengusahakan diri saya, masih jauh, tapi sedang berusaha. Dan paling tidak, saya mau berusaha. Saya berharap saudara pun demikian. Jangan jadi orang yang munafik, yang antara ucapan dengan tindakan itu seperti layaknya peribahasa, jauh asap daripada panggang. Asapnya ada di mana, bakarannya ada di mana gitu. Jadi jauh sekali perbedaannya. Semoga jadi berkat buat semuanya, dan semoga semuanya memahami dan jadi pelaku firman. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Haleluya. Kita akan akhiri Deep Talk with Pase pada malam hari ini, pada minggu ini. Ya, besok ada Living in Wisdom hari Sabtu. Saudara bisa ikuti, saya akan mendalami lagi topik-topik tentang akhir zaman ya di hari Sabtu. Saya masih kaitan dengan apa yang lagi viral terjadi hari-hari ini, yakni perang Rusia dan Ukraina. Saya coba membagikan apa yang Tuhan taruhkan di hati saya, yang saya bisa bahasakan dan buatkan materinya gitu ya.
Tentu tidak ideal ya, karena ideal itu cuma punya Tuhan, tapi paling tidak saya berusaha untuk setiap hari bisa membagi berkat kepada saudara, sebab saya sudah diberkati Tuhan luar biasa. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat pengajaran di Matius 23, di mana kami tidak boleh seperti orang Farisi dan juga ahli Taurat yang pintar ngomong tapi tidak melakukan apa yang diajarkan, apa yang diucapkan, apa yang diomongkannya. Kami belajar juga untuk hidup tidak munafik, sehingga kami bisa menyelaraskan antara ucapan dengan tindakan. Tolong kami Roh Kudus, mampukan kami jadi pelaku firman, bukan cuma sekedar pendengar firman. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Saudara, demikian program pada malam hari ini. Kalau saudara diberkati, ya saya mohon saudara bisa sharekan program ini kepada yang lainnya, sehingga banyak orang, jauh lebih banyak orang nanti yang mengikuti Deep Talk ini, atau tadarusan Alkitab ini, atau membaca Alkitab dengan runtut dan kronologis sesuai dengan kitabnya, dari pasal pertama, kedua, ayat pertama, sampai ayat yang terakhirnya, supaya kita dapat punya pemahaman Alkitab dengan benar. Dibagikan lewat sosial media saudara mungkin, kalau sudah berkenan, atau linknya di-sharekan lewat grup-grup WhatsApp, atau di Japri lewat WhatsApp kepada rekan-rekan kita, saudara kita, supaya mereka juga bertumbuh imannya, dan mungkin lewat sederhana seperti ini, akhirnya saudara punya keberanian juga nantinya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, karena semuanya dimulai dari hal kecil ya. Jadi kerjakan itu ya. Semoga saudara nanti ke depannya jauh bisa melakukan hal-hal yang lebih dahsyat lagi, bahkan melebihi apa yang sudah saya lakukan pada malam hari ini ya. Karena itulah kerinduan saya, semua saudara melakukan hal yang sedang saya kerjakan pada malam hari ini bersama-sama. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa esok malam dalam Living in Wisdom. Haleluya. Amin.